Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati pemirsa dimanapun Anda berada. Awalan kalam, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat dan rahmat limpahan karunia ialah sehingga kita hari ini masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman. Selanjutnya berselawat kita kepada ruh junjungan alam. Siapakah ia? Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena ia rela berbantalan tombak, berhujanan anak panah, bermandian darah demi menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Sebelum saya memasuki judul ceramah saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalfi Al-Farizi. Saya bersekolah di SMK Negeri 6 Bungo. Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Langsung saja saya masuki judul ceramah saya, yakninya Islam Rahmatan Lil Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah kita di sini yang menyesali sebagai umat Islam? Jawabannya tentu tidak. Karena apa? Karena Islam adalah satu-satunya agama yang menjaminkan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di balik semua itu, kita harus bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Apa itu Islam yang rahmatan lil alamin? Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang penuh kebahagiaan, Islam yang penuh kedamaian, Islam yang penuh dengan kebaikan, dan Islam yang penuh dengan kasih sayang. Bagaimana cara kita untuk mewujudkannya? Yang pertama, kita harus membuktikan bahwa kita umat Islam yang sebenar-benarnya. Bagaimana? As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat berarti dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia meruntungkan agama. Apakah dengan salat kita bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin? Bisa. Caranya bagaimana? Engkau dengan salat hati kau menjadi damai. Dengan salat hidup kau penuh kebaikan. Dengan salat hidup kau penuh dengan kebahagiaan. Dengan salat hidupmu penuh dengan kasih sayang. Tetapi berapa banyak orang yang mengeluh, kami sudah salat, tetapi hati kami tak damai, hidup kami tak tenang, hidup kami tak bahagia. Mungkin cara salatmu salah. Salat kudu butuh ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, mana kita tahu di mana letak rukuknya, di mana letak sujudnya, dan di mana letak salat yang sebenarnya. Mungkin setelah salat kau tak berdoa. Ini yang kita perhatikan sama sekarang, terutama buat yang lelaki setelah salat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Hilang.
Adapun yang berdoa cuma sebentar. Ini pernah terjadi di kampung saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullah, kata imam sholat. Mengangkat tangan cuma sebentar, mungkin 5 detik tak sampai, hilang. Jadi selepas sholat Jumat saya pulang, rupanya bapak ini tetangga saya. Jadi saya tanyalah, Pak, bapak setelah sholat Jumat tadi, bapak berdoa apa? Cepat sekali saya tanya. Apa jawaban bapaknya? Saya berdoa macam yang kemarin saja, ya Allah. Kapan terkabulnya doamu? Kapan hidup kamu jadi damai? Kapan hidup kau penuh dengan kebahagiaan? Kapan hidupmu penuh dengan kasih sayang? Kalau begini, kapan kita bisa mencapai Islam yang rahmatan lil alamin? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 doa setelah salat. Saya yakin kita semua sudah hafal doanya. Apa doanya? Allahumma inna as'aluka salamatan fil wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwi alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Cukup 10 doa, insya Allah hidup kau menjadi damai, hidup kau menjadi bahagia, hidup kau penuh kebaikan, penuh kasih sayang. Tapi juga ada yang mengeluh, badan kami bertato, apakah bisa sholat? Bertato bisa sholat. Yang membuat kacau saat ini adalah yang tak bertato yang tak sholat. Dan juga ada yang mengeluh, hidup kami penuh masalah, jadi kami tak sempat untuk sholat, makanya hati kami tak damai, hidup kami tak bahagia, hidup kami tak penuh kasih sayang. Selama engkau bernapas di dunia, hidup kau masih punya masalah. Selama engkau masih bernapas di dunia, hidup kau masih dikejar masalah, sampai engkau diazankan di bawah tanah, baru masalah hilang. Hidup ini memang penuh dengan masalah, terutama yang sudah berkeluarga, terutama masalah ekonomi. Selanjutnya itu ada permasalahan pertengkaran. Suaminya baik, istrinya kuntilanak. Istrinya baik, suaminya genderuwo. Istrinya baik, suaminya baik, mertuanya sudah bolong. Istrinya baik, suaminya baik, mertuanya baik, tetangganya suster ngesot. Dan yang terakhir, suaminya baik, istrinya baik, mertuanya baik, tetangganya pun juga baik, tapi anaknya yang dulu. Hidup ini memang penuh dengan masalah, tetapi jangan jadikan masalah ini sebagai penghambat hidup kau tak bahagia, sebagai penghambat hidup kau tak penuh dengan kebaikan, sebagai penghambat hidup kau tak penuh dengan kasih sayang. Oleh karena itu, simpanlah di dalam hatimu sifat sabar. Apakah sifat sabar bisa kita untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan sabar hidup kau penuh kedamaian. Apa contohnya? Sabar diibaratkan dengan payung. Payung memang tak pernah dan tak akan pernah bisa memberhentikan hujan. Tetapi dengan payung kau bisa berdiri di tengah hujan tanpa kebasahan sedikit pun. Begitupun dengan sabar. Sabar memang tak pernah dan tak akan pernah bisa memberhentikan masalah. Tetapi dengan sabar kau bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Apalagi contohnya? Dengan sabar hidup kau menjadi bahagia. Apa dalilnya? Innallaha ma'as-sabirin. Allah mencintai orang bersabar. Apa kaitannya? Jika engkau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bahagialah hidup kau di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, seribu sayang, kita lihat pada zaman perpecahan ini. Orang terlalu sibuk mengejar dunia. Untuk apa kau mengejar dunia? Dunia itu diibaratkan dengan bayang-bayang. Semakin kau kejar, semakin jauh. Kalau engkau mengejar dunia, pasti tak dapat. Walaupun dapat, pasti tak banyak. Walaupun banyak, pasti tak puas. Walaupun puas, pasti tak selamanya. Sebaliknya,
Jika engkau mengejar akhirat, pasti dapat. Sudahlah dapat, pastilah banyak. Sudahlah banyak, pasti puas. Sudahlah puas, pasti selamanya. Di dunia ini tidak perlu kau ingin punya jabatan tinggi, kau ingin punya harta yang berlipat. Bangga kau dengan jabatanmu, bahagia kau dengan jabatanmu. Hanya di dunia, tidak di akhir. Bangga kau dengan hartamu, bahagia kau dengan hartamu. Hanya di dunia, tidak di akhirat. Jabatan, harta, anak, istri, semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kau banggakan di dunia ini? Jika engkau hanya memikirkan bahagia dunia tapi lupa akan akhirat. Jika engkau hanya memikirkan kebaikan dunia tapi lupa akan akhirat. Jika engkau terlalu sibuk memikir kedamaian dunia tetapi lupa akan akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapatlah kita ambil kesimpulan yang mana Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang penuh dengan kebahagiaan, Islam yang penuh dengan kedamaian, Islam yang penuh dengan kebaikan, dan Islam yang penuh dengan kasih sayang. Oleh karena itu, kita harus memperbanyakkan hal-hal yang membuat hidup kita menjadi damai, membuat hidup kita menjadi tenang, membuat hidup kita menjadi penuh kebaikan dan kasih sayang. Jangan kau terlalu sibuk mengejar dunia. Dunia ini hanya sebatas angan-angan. Sibuklah kau mengejar akhirat, karena akhirat selama-lamanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan lafaz yumkin kabaitunna lihadzal kalam. Syukran kasir ala ihtimaminkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.